Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvito Pramudia dengan NIM B1A1232440. Di sini saya akan membahas apa itu WTO dan apa peran Indonesia dalam WTO tersebut. Kalau kita berbicara soal perdagangan internasional, salah satu nama besar yang wajib disebut adalah WTO. Tapi apa sebenarnya WTO itu? Dan Indonesia punya peran apa di dalamnya? Kita memahami bahwa di tahun 1947 ketika itu ada General Agreement on Tariff and Trade atau GATT yang kemudian mencoba menghimpun negara-negara di dunia untuk bersepakat mengatur soal perdagangan barang secara internasional. Ada lebih dari 86% negara berkembang yang pada saat itu kemudian mulai mendiskusikan soal pendirian sebuah lembaga. Ada dua usulan nama. Satu, Amerika Serikat mengusulkan nama International Trade Organization (ITO). Sementara negara lainnya itu mengusulkan nama World Trade Organization atau WTO. Nah sayangnya Presiden Amerika Serikat pada saat itu mengajukan kepada parlemen untuk mendirikan organisasi itu namun ditolak. Dan akhirnya kemudian terjadilah putaran Uruguay yang berlanjut hingga kemudian berujung di tahun 1994-1995. Nah, disitulah kemudian sejarah mencatat World Trade Organization kemudian berdiri. WTO atau World Trade Organization adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Tujuan utamanya menciptakan sistem perdagangan yang adil, terbuka, dan bisa diprediksi. WTO berdiri pada tahun 1995 dan menggantikan sistem lama bernama GATT. Sampai sekarang WTO punya lebih dari 160 anggota termasuk Indonesia. Indonesia bergabung dengan WTO sejak awal karena kita butuh akses pasar yang lebih luas. Bayangkan dengan jadi anggota, produk Indonesia bisa masuk ke negara lain tanpa dikenakan tarif tinggi atau hambatan lainnya. Ini sangat penting buat komoditas negara Indonesia seperti kopi, kelapa sawit, tekstil, dan produk perikanan. WTO juga bantu negara berkembang seperti Indonesia untuk ikut dalam pembuatan aturan global. WTO punya 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai forum negosiasi antar negara untuk membuka akses pasar. Kedua, menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara lewat sistem penyelesaian sengketa yang sah. Dan ketiga, memantau kebijakan perdagangan negara anggota agar sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, WTO adalah hakim, mediator, dan wasit dalam dunia perdagangan global. Indonesia tengah menjalankan proses pengajuan banding atas kekalahan di World Trade Organization atau WTO dan perkara larangan ekspor nikel. Sementara Presiden Jokowi juga pastikan hilirisasi nikel jalan terus. Komisi Eropa mengajukan pengaduan ke Organisasi Perdagangan Dunia pada hari Senin, 20 Januari 2025, terhadap apa yang disebutnya sebagai praktik tidak adil dan ilegal di Tiongkok dalam menetapkan tarif royalti di seluruh dunia. Indonesia tak hanya jadi penonton di WTO, kita aktif dalam berbagai perundingan, baik soal pertanian, barang industri, sampai isu pembangunan global. Tahun 2013, Indonesia bahkan jadi tuan rumah konferensi tingkat menteri WTO ke-9 di Bali. Di sana, lahir Bali Package yang memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam perdagangan global. Dan Indonesia punya catatan sejarah tersendiri, di mana pada salah satu konferensi tingkat menteri, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Bali pada saat itu dan menjadi pertemuan konferensi tingkat menteri paling bersejarah sepanjang perjalanan WTO, karena disitulah titik nadir WTO yang dianggap sudah mulai kehilangan reputasinya karena bermunculannya semangat membangun kesepakatan dagang secara regional maupun bilateral. Tapi ikut WTO juga tidak selalu mudah. Kadang aturan global justru berat buat negara berkembang. Indonesia harus pintar-pintar memperjuangkan kepentingan nasional sambil tetap jadi bagian dari sistem global. Kuncinya adalah diplomasi perdagangan yang kuat,
dan perlindungan atas sektor dalam negeri. Memasuki global pandemi COVID-19 yang menyebabkan ada banyak fluktuasi perdagangan di dunia karena juga ekonomi dunia melemah, sangat melemah pada saat itu, sehingga WTO bersikeras untuk menciptakan sebuah kesepakatan baru yang merespon global pandemi COVID-19 yang cukup lama, berlangsung 3 hingga 4 tahun. Pembatasan perdagangan, upaya proteksi dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah bagian yang menyalahi dari prinsip-prinsip perdagangan internasional. Tapi karena force majeure, karena international disaster, maka kemudian itu bisa dikesampingkan dan melihat bagaimana kesehatan adalah yang paling utama dari segalanya. Dan kita melihat tantangan WTO ke depannya sebagai organisasi perdagangan multilateral itu mampu memberikan kepastian hukum kepada perdagangan baik di regional maupun bilateral. Karena saat ini yang dinantikan adalah bagaimana kemudian WTO bisa memastikan produk-produk hukumnya dapat dijalankan dengan baik, dijalankan dengan adil, dengan fair, sehingga menghasilkan fair trade, dan kemudian WTO bisa menciptakan satu ekosistem perdagangan yang bisa membuat semua negara bisa bangkit dari sisi ekonomi apapun. Jadi WTO bukan cuma soal dagang antar negara. Ini soal keadilan, akses, dan posisi tawar-menawar Indonesia di dunia. Perdagangan internasional bukan hanya milik negara besar, tapi juga milik kita, negara Indonesia. Dan tugas kita sebagai negara generasi muda memahami dan mengawalnya dengan cermat.